Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan nantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh ini membahas surat Ali Imran ayat 64 ya. Halaman 58 Ali Imran ayat 64. Dan ini merupakan bahasan terakhir ya sebelum memasuki bulan Ramadan. Kalaupun nanti di bulan Ramadan paling bisa dibahas atau bisa diteruskan kajian tafsir ini pas jadwal saya mengisi kultum subuh ya. Bisalah mungkin selama bulan Ramadan itu 2 atau 3 kali kita melanjutkan kajian tafsir ini. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah. Untuk sementara pembahasan tajwidnya kita lewat dulu. Ini karena ada beberapa ayat yang harus kita tuntaskan. Di Ali Imran ayat 64 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang khitabnya itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara tekstual seperti itu. Tetapi tentu ini ditujukan juga kepada kita hari ini. Kul, ini fi'il amr pan. Qala yaqulu kul. Kul, katakanlah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk mengatakan. Termasuk kita hari ini pada disuruh untuk mengatakan. Yang menyuruh itu Allah. Jadi kalau ada sebuah perintah untuk mengatakan, berarti kan di situ ada pemberi perintah. Nah, pemberi perintahnya itu Allah. Ada yang diperintah. Yang diperintah di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu hari ini adalah kita sebagai pengikut Rasulullah. Kemudian ada isi perintah gitu. Nah, apa isi perintahnya itu dan kepada siapa Rasul atau kita disuruh mengatakan itu? Ya wahai ahlal kitab, ahlul kitab. Nah di sini ahla lamnya pakai fathah karena ada ya. Ya ahla. Jadi kata sesudah huruf ya itu harus fathah itu. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani itu ya. Ta'alau, kemarilah atau marilah. Ini kan sebuah seruan nih Pak, sebuah ajakan. Ila kalimating sawa,
ila kalimatin sawa, kepada satu kalimat sawa. Nah ini ada yang menafsirkan sawa itu al-haq, kalimatil haq. Ada juga yang menafsirkan sawa itu al-adl, kalimatul adl, kalimat yang adil. Ada juga ulama yang menafsirkan sawa itu adalah Islam, kalimatil Islam. Ada juga ulama yang menafsirkan la ilaha illallah atau tauhidnya, ila kalimatin la ilaha illallah atau ila kalimatit tauhid ya. Jadi marilah kalian wahai orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ila kalimatin sawa, yaitu kepada kalimat yang sama, kalimat yang benar, kalimat yang adil, yaitu kalimat Islam. Kalimat Islam itu adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu kalau dalam hadis Pak, Rasul mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah itu khafifun bil lisan wasakilun bil mizan, kalimat yang ringan ya, diucapkan dalam lisan tapi berat ya, berat dalam timbangan gitu. Kan begitu pendek gitu ya dan mudah untuk diucapkan, tapi timbangannya itu luar biasa ya. Kalimat la ilaha illallah itu merupakan bitokoh itu ya, kartu Pak, kartu yang bisa menghantarkan seseorang ke dalam surga. Bainana, nah, antara kami wa dan bainakum, kalian, yang mana kalimat itu, nah, kalimat sawa itu merupakan sebuah kalimat yang mana antara kami dan kalian itu sama. Jadi begini nih Pak, seluruh agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, atau yang sering disebut dengan agama samawi lah, dari mulai zaman Nabi Adam sampai Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menyerukan gitu, mendakwahkan atau mengajak manusia kepada kalimat yang sama, yaitu kalimat mengesahkan Allah gitu, kalimat mentauhidkan Allah. Tidak ada satupun nabi yang menyerukan kalimat untuk mensekutukan Allah. Tidak ada satupun rasul yang mengajak kepada umatnya untuk menserikatkan Allah. Semuanya sama, mengesahkan Allah. Dan itu merupakan intinya, inti dari dakwah, inti dari misi yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kecuali kalau agama itu bukan agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, bisa sebaliknya dari mengesahkan Allah, bisa menyeru manusia untuk menserikatkan Allah kalau yang membawanya itu bukan para nabi atau bukan para rasul. Nah makanya dalam kalimat berikutnya apa? Nah dijelaskan nih, yang disebut dengan kalimat sawa itu adalah, nah ini yang disebut dengan tafsirul ayat bil ayat, menafsirkan ayat atau kalimat dengan kalimat lagi nih.
Jadi ini Allah sendiri yang menafsirkan, Pak. Allah sendiri yang menafsirkan kalimat sawa itu adalah alla na'buduna. Allah itu asalnya itu an, alif nun lam alif, an la, asalnya itu begitu. Lalu nunnya itu dihadaf, itu dihilangkan, diganti dengan tasdid. Jadi Allah idgham bila gunah itu. Jadi nggak usah Allah, nggak usah begitu bacanya. Dimasukkan ke lam tanpa mendengung Allah. An bahwasanya la tidak gitu. Na'buda kita menyembah gitu. Bahwasanya kita itu tidak akan menyembah, tidak akan mengabdi, tidak akan beribadah illa kecuali Allah. Allah na'budu illallah. Bahwasanya kita itu tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Itu yang pertama, Pak. Seluruh agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu menyeru umatnya agar tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, agar tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nah, apa ibadah itu? Nah, ibadah itu adalah ismun jami'un, semua nama-nama, apapun namanya itu, Pak. Ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah. Yang dengan nama-nama itu Allah menjadi cinta dan ridho, atau yang nama-nama itu diniatkan untuk mendapatkan cinta dan ridho dari Allah, minal aqwal, baik berupa perkataan, wal af'al ataupun perbuatan, ad-dhahirah yang nampak, wal batinah ataupun yang tersembunyi. Nah, itulah ibadah, Pak. Jadi semua apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan, baik melalui praktek lahir ataupun melalui hati, kalau itu bisa mendatangkan cinta dan ridhonya Allah, itulah ibadah. Nilainya itu ibadah. Tentu dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seruan yang kedua, misi ya, dari seruan seluruh agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul itu wala wa dan la, tidak, nusrika kita mensekutukan, bihi, nah, hi-nya itu domir, kata ganti untuk Allah, billahi, nah, wala nusrika bihi itu maksudnya wala nusrika billah, dan kita tidak akan mensekutukan Allah syai'an, dengan sesuatu apapun. Jadi baik agama Yahudi ataupun Nasrani itu melarang untuk mensekutukan Allah, Pak. Agama Yahudi, agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Musa dan juga Nabi Isa itu mengajak manusia mengesahkan Allah dan melarang manusia untuk mensekutukan Allah. Yang ketiga, wala dan tidaklah yattakhidha, menjadikan atau mengambil, ba'duna sebagian kita, ba'don atau sebagian yang lain, arbaban sebagai Tuhan, min dunillah selain daripada Allah.
Itu isi seruan yang ketiga, Pak. Bahwa kita itu nih, sebagai makhluk Allah, sebagai manusia, itu tidak akan menjadikan makhluk yang lain, tidak akan menjadikan manusia yang lain sebagai arbab. Arbab itu Rabbun, Pak. Sebagai Tuhan selain daripada Allah. Kita tidak akan menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan, gitu kan. Kita tidak akan menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Tuhan. Kita tidak akan menjadikan Nabi Uzair, Nabi Musa, Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah, itu sama, itu seluruh agama yang diserukan oleh para nabi dan rasul itu melarang manusia untuk menjadikan manusia yang lain atau memposisikan manusia yang lain sebagai Tuhan itu. Nah, makanya kita pun sebagai umat Islam nih, Pak, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini jangan sampai gulu. Apa gulu itu? Al-mutanatti'un. Orang gulu itu orang yang berlebihan, Pak, dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan nih, Pak, mencintai Rasulullah tetapi tidak berlebihan. Kita diperintahkan mencintai Rasulullah tetapi jangan sampai mencintainya sama dengan mencintai Allah. Kita diperintahkan mencintai Rasulullah tapi jangan memposisikan beliau sebagai Tuhan. Kan Rasul mengatakan begini, innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fis sholihin. Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kalian itu karena gulu. Gulu itu mencintai dengan kecintaan yang berlebihan terhadap orang soleh. Dulu orang-orang sebelum Nabi Muhammad, mereka itu mencintai orang-orang soleh itu seperti memposisikan mereka itu pada posisi Allah. Nah, ini kan perlu untuk dipahami oleh kita nih, Pak, umat Islam. Jadi bagaimana nih caranya supaya kita ini dikatakan umat yang mencintai Rasulullah tapi tidak juga memposisikan Rasulullah pada posisi Tuhan. Nah, itu harusnya seperti itu. Atau kalau dalam bahasa hadisnya itu innama ana abdullah wa rasuluh. Sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, hanyalah hamba Allah dan Rasul, utusan Allah. Harus begitu. Nah, kalau tidak dijelaskan seperti itu atau tidak dibatasi seperti itu, khawatirnya nanti akan berlebihan seperti berlebihannya orang Yahudi dalam mencintai Nabi Uzair. Mereka memposisikan Nabi Uzair sebagai Tuhan. Atau berlebihannya orang Nasrani dalam mencintai Nabi Isa, sehingga mereka memposisikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah, itulah 3 kalimat sawa itu, Pak. 3 isi dari kalimat sawa. Sama itu. Semua agama itu menyerukan 3 kalimat itu. Semua nabi itu menyerukan 3 kalimat itu. Fa'in, maka jika tawallau, mereka berpaling. Jika orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu berpaling atas seruan untuk menuju kalimat sawa itu,
Faqulu, maka katakanlah, ishadu, saksikanlah oleh kalian, bi anna, bahwasanya kami muslimun, adalah orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Nah ini kalau kita lihat nih Pak di urutannya nih. Jadi sebelum kita itu menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim, itu awali dulu Pak. Awali dulu dengan menyeru mereka untuk menuju kalimat yang sama, yaitu untuk menyembah hanya kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, dan tidak menjadikan manusia lain sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada upaya dakwah dulu Pak, ada upaya menyeru dulu. Bahkan kul itu kan fi'il amr wajib itu Pak, wajib, tentu sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan keilmuan kita, dan sesuai dengan posisi kita. Nah kalau mereka itu menolak, maka pertegaslah identitas kita itu, bahwa kita ini adalah seorang muslim yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah seringkali kan hari ini tidak sedikit umat Islam itu yang malu, yang gengsi menunjukkan identitas keislamannya gitu. Harusnya pede gitu, harusnya menunjukkan dada, inilah saya seorang muslim gitu. Tentu dengan kriteria seorang muslim itu seperti apa. Jadi tidak hanya cukup dengan lisan saja, tapi tampilkan karakter seorang muslim itu. Kemudian ayat 65 nih, ya ahlal kitab, ya wahai ahlul kitab, wahai ahlul kitab, wahai Yahudi dan juga Nasrani. 5. Kenapa tuhajuna, ini tuhaju itu merupakan mad lazim mutsaqal kilmi, mad lazim mutsaqal kilmi. Jadi dibacanya itu tuhajuna, itu punya pesan itu Pak. Itu kalau menurut para ahli simbol gitu ya. Kenapa kok di sini dibacanya itu berat gitu? Kenapa dibacanya itu berat? Itu punya pesan tersendiri. Salah satu pesannya itu adalah ini merupakan sebuah ungkapan yang menunjukkan sangat disayangkan gitu. Sangat disayangkan tuh. Sehingga 5 tuhajuna itu memiliki makna, kenapa sih kalian itu tuhajuna, mendebat atau berbantah-bantah, fi Ibrahim, tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maksudnya begini nih Pak, kalau kita lihat asbabun nuzul nih, ayat 64 dan 65. Di ayat 64 itu menurut Ibnu Abbas nih, seorang sahabat, menurut Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengirim surat
kepada seorang raja Heraklius itu ya, seorang raja Heraklius itu penguasa Romawi itu. Nah itu kan dalam isi surat itu Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ila Heraklius itu. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dari Muhammad untuk Raja Heraklius. Marilah ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Nah itu isinya itu Pak. Marilah kita bersatu menuju kalimat yang sama. Itu yang tadi itu, yang 3 tadi itu. Jika engkau menerima, maka engkau dapatkan 2 pahala. Gitu. Kenapa disebut dapatkan 2 pahala? Karena seorang raja nih Pak, ketika menerima sebuah kebenaran Islam, itu kan dampaknya rakyatnya pun akan mengikuti itu Pak, akan mengikuti, maka dapat 2 pahala. Tetapi sebaliknya dalam isi surat itu, kalau engkau menolak, maka engkau akan mendapatkan dosa dari rakyatmu juga, bukan hanya dosa dari dirimu itu. Itu kalau asbabun nuzul ayat 65. Nah, ayat 64. Sedangkan asbabun nuzul ayat 65 itu adalah dulu orang-orang Yahudi mengatakan bahwa agama yang mereka yakini itu sama dengan agama Nabi Ibrahim. Agama orang-orang Nasrani pun mengatakan bahwa agama yang mereka yakini itu adalah sama dengan agamanya Nabi Ibrahim. Jadi baik Yahudi, Nasrani, termasuk kita Islam hari ini, itu kan mengatakan bahwa agama kita itu adalah sama dengan agama Nabi Ibrahim. Nah, kemudian kata Allah begini nih, wa ma dan tidaklah unzilat diturunkan at-Tauratu, kitab Taurat itu, wal Injilu, dan kitab Injil itu, illa melainkan mimba setelah diutusnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi begini nih Pak nih, keyakinan orang-orang Yahudi menjadikan Nabi Uzair sebagai Tuhan itu dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim, bahwa keyakinan kami itu sama dengan keyakinan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun menjadikan Nabi Uzair sebagai Tuhan. Orang-orang Nasrani pun begitu, keyakinan kami menyembah Isa itu sama dengan keyakinan Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim pun itu menyembah Nabi Isa alaihi salam. Nah, sementara dibantah nih oleh Allah nih, wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih, itu Pak. Kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa dan kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam itu tidak diturunkan kecuali setelah Nabi Ibrahim wafat. Jadi terbantahkan Pak, terbantahkan pengakuan mereka bahwa Nabi Ibrahim itu menyembah Nabi Uzair dan Nabi Isa Iya. Nabi Ibrahim itu menyembah Nabi Uzair dan Nabi Ibrahim itu menyembah Nabi Isa seperti keyakinan Yahudi dan Nasrani, itu dibantah itu Pak. Makanya di ujung kalimatnya itu nih, afala ta'qilun, apakah kalian itu tidak memikirkan?
Ini kan sebuah logika yang sangat sederhana sekali, Pak. Sebuah logika yang sangat sederhana sekali. Ketika orang itu punya keyakinan bahwa di dalam Taurat disebutkan, atau ada yang mengatakan begini, orang-orang Yahudi meyakini bahwa Taurat itu diturunkan kepada Nabi Ibrahim, sementara Nabi Ibrahim pun adalah seorang nabi yang menyembah Nabi Uzair. Orang-orang Nasrani pun punya keyakinan seperti itu. Nah, padahal kata Allah Taurat dan Injil itu diturunkannya setelah Nabi Ibrahim wafat gitu. Kan Nabi Musa itu muncul setelah Nabi Ibrahim. Nabi Isa pun muncul setelah Nabi Ibrahim. Sehingga diturunkannya Taurat dan Injil itu diturunkan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lanjutkan nih ayat 66. Ha antum. Ini digabung saja nih. Ha antum haula'i. Begitulah atau demikianlah atau beginilah kalian. Hajajtum, kalian berbantah-bantah. Fima, dalam hal apa, lakum yang kalian bihi ilmun, memiliki ilmunya. Maksudnya begini nih, jadi jika Allah itu menyindir kalian atau menyalahkan kalian ketika kalian mendebat atau berbantah-bantah tentang sesuatu yang kalian miliki ilmunya, gitu kan. Maka terlebih-lebih, Allah itu menyalahkan kalian ketika kalian itu tidak memiliki ilmunya. Kenapa kau muncul kalimat ini nih? Kan sebetulnya dalam Taurat dan Injil itu kan disebutkan, atau Taurat dan Injil itu kan mengajak manusia itu untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, dan tidak menjadikan makhluk lain atau manusia lain sebagai Tuhan. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tahu betul, Pak, kenal betul akan Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Jadi tidak ada satupun di dunia ini, Pak, nih, baik Yahudi, Nasrani, terlebih-lebih Islam, itu yang tidak kenal dengan Nabi Ibrahim. Makanya ketika Nabi Muhammad itu dakwah, itu seringkali disampaikan atau diingatkan kepada kaumnya itu tentang Nabi Ibrahim. Kenapa sering diingatkan tentang Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim itu di kalangan mereka adalah orang yang sangat dihormati. Nah, di ayat 65 ini nih, jadi jika Allah saja itu menegur atau menyalahkan mereka ketika mereka itu berbantah-bantah tentang sesuatu yang mereka tahu. Kenapa ditegur? Karena mereka berbantah-bantah tentang sesuatu yang mereka tahu itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya, itu, Pak. Jadi seperti begini, mereka berbantah, antara Yahudi dan Nasrani itu berbantah tentang Nabi Ibrahim. Ibrahim itu agamanya Yahudi, itu menurut orang Yahudi. Ibrahim itu agamanya Nasrani, itu menurut orang-orang Nasrani. Ibrahim itu menyembah Uzair, itu menurut orang Yahudi. Ibrahim itu menyembah Nabi Isa menurut Nasrani.
Padahal sebetulnya di dalam kitab sucinya itu tidak dikatakan seperti itu, Pak. Tidak dikatakan bahwa Ibrahim itu menyembah Nabi Uzair ataupun Ibrahim itu menyembah Nabi Isa. Sementara mereka kan sering menyebut-nyebut nama Ibrahim gitu, bukan nama yang asing Ibrahim itu. Nah, jika tentang sesuatu yang mereka tahu saja gitu, itu disalahkan oleh Allah gitu. Falima, maka bagaimana atau mengapa? Falima, maka kenapa tuhajuna, kalian berbantah-bantah, fima, tentang sesuatu, laisa, yang tidak ada, lakum, bagi kalian itu, bihi, ilmunya. Jadi yang jika kalian mengetahui ya, sedikit ilmu tentang sesuatu itu sudah disindir oleh Allah, akan berbantah-bantahnya kalian, apalagi kalau kalian berbantah-bantah tentang sesuatu yang sama sekali kalian itu tidak memiliki ilmunya. Wallahu, dan Allah itu ya'lamu, maha mengetahui, wa antum, sementara kalian la ta'lamun, tidak mengetahui. Kan seringkali begini nih Pak nih, orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu agama Yahudi, sementara munculnya istilah Yahudi Pak, itu kan di zaman Nabi Musa, gitu Pak. Munculnya istilah Yahudi itu di zaman Nabi Musa, dinisbatkan kepada seorang yang namanya Yahuda, anaknya Nabi Yakub. Anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak gitu. Nabi Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim, nah gitu Pak. Itu. Nah, mereka sering mengatakan bahwa agama Nabi Ibrahim itu Yahudi, Pak. Kan itu jauh Pak ya. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub, Nabi Yakub punya anak salah satunya Yahuda. Tak berarti Yahuda itu siapanya Nabi Ibrahim. Lamun setelah cucu apa itu Pak? Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim, Nabi Yakub cucunya Nabi Ibrahim. Nah, berarti setelah cucu tenaon? Cicit banyak. Cicit. Jadi istilah Yahudi itu muncul pada generasi cicitnya Nabi Ibrahim. Sementara orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim itu agamanya Yahudi, gitu Pak. Kan nyambung. Istilah Yahudinya saja muncul pada generasi cicitnya, kok disebut Nabi Ibrahim agamanya Yahudi. Terlebih-lebih kalau Nabi Ibrahim disebut beragama Nasrani. Kan Nasrani maka dienakan pada generasi Nabi Isa itu. Jauh pisan kan dari Nabi Ibrahim ke Nabi Isa. Jadi istilah Yahudi dan Nasrani itu belum ada di masa Nabi Ibrahim itu masih hidup, belum ada itu. Munculnya istilah Yahudi pada generasi cicitnya Nabi Ibrahim, munculnya istilah Nasrani itu pada generasi Nabi Isa. Qolal hawariyun, qala Isa man ansori, siapa yang akan menolong aku? Kemudian orang-orang Hawariyun menjawab, nahnu ansarullah. Nah, kata-kata Nasrani itu dari kata-kata ansarullah itu. Itu Pak. Jauh itu. Jadi kalau mau disebut Ibrahim agama Yahudi dan Nasrani itu tidak nyambung, tidak nyambung.
Kita lanjutkan nih. Sampai mana barusan tanya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat 67. Nah, dipertegas nih oleh Allah nih, maka tidaklah karena keadaan Ibrahimu Nabi Ibrahim alaihissalam Yahudian, seorang Yahudi ya. Jadi Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi seperti yang diyakini oleh orang-orang Yahudi atau seperti yang diaku-aku oleh orang Yahudi. Wala dan tidak pula Nasronian, seorang Nasrani seperti yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Nah, kenapa kok orang Yahudi, orang Nasrani mengaku-ngaku Ibrahim itu sebagai Yahudi dan Nasrani? Kan begini Pak, ketika orang itu melakukan sesuatu, lalu sesuatu itu dipercaya oleh orang lain benar Pak, diakui kebenarannya, itu biasanya mengambil seorang tokoh yang dianggap tokoh itu punya pengaruh Pak. Begitu. Kayak begini, seringkali kan umpamanya dukun Pak, dukun nih, untuk menanamkan kepercayaan pada mangsanya gitu. Mangsa ya sebut banyak. Ada orang datang ke dukun, cek dukun teki, tuh si itu Pak tahu nggak contoh, yang rumahnya di Jalan Merdeka waktu itu, yang rumahnya di Jalan Sudirman itu dulunya itu orang miskin, setelah sering datang ke saya jadi kaya gitu Pak. Bapak tahu nggak gubernur ini, bupati ini itu bisa jadi gubernur itu gara-gara dibere wirid ku saya gitu Pak. Itu biasanya orang itu mencatut orang yang lebih tinggi Pak. Nah, sama orang-orang Yahudi pun untuk menanamkan kepercayaan itu, agama kami itu benar, Ibrahim saja seorang Yahudi gitu. Agama kami benar, Ibrahim saja seorang Nasrani kan gitu Pak. Sementara istilah Yahudi dan Nasrani itu muncul pada generasi berikutnya. Maka oleh Allah dikatakan nih, Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani. Walakin akan tetapi karena keadaan Nabi Ibrahim itu hanifan, itu seorang yang hanif, musliman dan juga seorang muslim, nah itu Pak, seorang yang tunduk, yang patuh. Hanifan muslimah. Nah, Ibrahim itu seorang yang hanif. Itu kalau dilihat pada dalam kamus bahasa Arab atau kamus Ma'anil Quran, kata hanif itu ma'ila. Nah, kata ma'ila itu condong, cenderung. Condong Pak, itu condong itu kan miring, ada kemiripan dengan bengkok gitu Pak. Miring, condong itu ada kemiripan dengan bengkok karena tidak pada jalurnya. Nah, ketika kata ma'il itu plus an, ma'il plus an itu artinya condong menjauh. Kalau ma'il plus ila itu condong mendekat. Nah, maka yang disebut dengan hanifah itu adalah bahwa Nabi Ibrahim itu condong menjauh dari keyakinan orang-orang pada saat itu dan condong mendekat kepada keyakinan agama yang benar. Karena otomatis begini Pak, ketika orang itu condong menjauh dari kejahatan, itu akan condong mendekat kepada kebaikan Pak. Logikanya begitu. Kalau orang condong menjauh dari kebaikan, maka dia akan condong mendekat kepada keburukan. Nah, Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi
yang menjauh, yang belok dari kejahatan-kejahatan, dari kesirikan-kesirikan, kemudian mendekat kepada ketauhidan, kepada mengesahkan Allah. Makanya para ulama itu menafsirkan hanif itu bengkok, Pak. Bengkok, asalnya itu bengkok, arti asalnya. Cuman dimaknai lurus, gitu Pak. Kenapa dimaknai lurus? Biar tidak salah paham. Kalau disebut bengkok kan konotasinya negatif. Masa Nabi Ibrahim agamanya bengkok kan gitu. Kan negatif tuh. Tapi kalau disebut Ibrahim itu agamanya lurus, positif. Nah, lalu kenapa kok artinya bengkok hanif itu? Jadi disebut bengkok itu menyelisihi arus, Pak. Menjauh dari arus, dari mindset itu. Pada zaman Namrud itu kan arus yang bergulir, yang berkembang, yang dianut pada masa Nabi Ibrahim itu adalah arus beribadah kepada selain Allah, mensekutukan Allah, kemudian menjadikan manusia lain sebagai Tuhan selain Allah. Itu arus, Pak, yang banyak diyakini oleh orang pada zaman itu. Maka Nabi Ibrahim itu condong menjauh dari keyakinan seperti itu. Bengkok, Pak, menyelisihi, menentang keyakinan seperti itu. Nah, itu hanif. Kayak begini, Pak nih. Zaman sekarang orang itu sudah punya keyakinan bahwa lamun hayang disebut jalma kudu boga hutang. Itu keyakinan orang yang sekarang, Pak. Lamun teu boga hutang lain jelema, itu kan gitu. Maka lamun hayang disebut jalma kudu boga hutang, Pak. Kita itu menjauh dari keyakinan itu, Pak. Belok dari keyakinan itu. Itu disebut hanif namanya itu, Pak. Sebut hanif. Itu kalau ditelusuri makna hanif itu seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim itu seorang yang hanif, seorang muslimah. Dia menjauh dari keburukan-keburukan dan dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim itu bukanlah seorang yang musyrik gitu. Terakhir nih, Pak nih. Inna, sesungguhnya, aula, yang lebih pantas, yang lebih dekat, annasi, manusia, bi Ibrahim, dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, lalladina, sungguh orang-orang yang ittaba'u, yang mengikutinya. Jadi orang yang layak disebut sebagai pengikut Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Bagaimana jejak Nabi Ibrahim itu? 1 hanifah, 2 muslimah itu, Pak. Kriterianya 2 itu, Pak. Walaupun kalau dijabarkan luas itu ya. Jadi orang-orang yang lebih pantas, lebih utama gitu ya, dikatakan sebagai pengikut Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Wahadan Nabi, nah itu Pak, luar biasa itu. Dan orang yang mengikuti jejak Nabi ini. Nah, siapa Nabi ini? Nabi Muhammad, Pak. Kata nabinya itu pakai alif lam tuh. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang layak disebut sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Berarti kan ini sebuah isyarat, instruksi, Pak, bahwa manusia itu kalau ingin disebut sebagai pengikut Ibrahim, ikutilah Muhammad gitu, Pak. Maka dia akan dikatakan sebagai pengikut Nabi Ibrahim.
walladzina amanu, dan juga orang-orang yang mengikuti orang-orang yang beriman. Jadi siapapun orangnya gitu Pak, kalau mengikuti Nabi Muhammad dan mengikuti Nabi Ibrahim, maka mereka adalah orang-orang yang pantas sebagai orang-orang yang dikatakan pengikut Nabi Ibrahim. Wallahu, dan Allah itu waliyun, sebagai wali al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.